Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok analisis algoritma yang beranggotakan Ibrana Saleriandi, NPM 1517051069, Meta Septiana 1517051085, Zakia Kanameriza 1517051108, Dian Indah Lestari 1517051112. Di sini yang akan kami bahas adalah mengenai algoritma greedy, dynamic programming, dan Dijkstra. Saya Zakia Kanameriza akan menjelaskan mengenai algoritma greedy. Algoritma greedy merupakan algoritma yang bersifat heuristik, mencari nilai maksimal sementara dengan harapan akan mendapatkan solusi yang cukup baik. Tidak selalu optimal atau kurang optimal dalam menyelesaikan pencarian jarak terpendek dari sebuah graf. Optimalnya dalam menyelesaikan permasalahan kompleks yang memerlukan kecepatan jawaban. Jadi, meskipun tidak selalu mendapatkan solusi terbaik atau optimum, algoritma greedy umumnya memiliki kompleksitas waktu yang cukup baik, sehingga algoritma ini sering digunakan untuk kasus yang memerlukan solusi cepat meskipun tidak optimal, seperti sistem real-time atau game. Algoritma greedy adalah algoritma yang memecahkan masalah langkah per langkah pada setiap langkah. Yang pertama, mengambil pilihan yang terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensi ke depan, dengan prinsip let what we can get now. Yang kedua, berharap bahwa dengan memilih optimum lokal pada setiap langkah akan berakhir dengan optimum global. Berikutnya, contoh masalah sehari-hari yang menggunakan prinsip greedy. Yang pertama, memilih beberapa jenis investasi atau penanaman modal. Yang kedua, mencari jalur tersingkat dari Bandung ke Surabaya. Yang ketiga, memilih jurusan di perguruan tinggi. Yang keempat, bermain kartu remi. Algoritma greedy merupakan salah satu dari sekian banyak algoritma yang sering dipakai dalam implementasi sebuah sistem atau program yang menyangkut mengenai pencarian optimasi. Di dalam mencari sebuah solusi atau optimasi, algoritma greedy hanya memakai dua buah macam persoalan optimasi, yaitu maksimasi dan minimasi. Solusi optimum atau terbaik adalah solusi yang bernilai minimum atau maksimum dari sekumpulan alternatif solusi yang mungkin. Pendekatan yang digunakan di dalam algoritma greedy adalah membuat pilihan yang tampaknya memberikan perolehan terbaik, yaitu dengan membuat pilihan optimum lokal pada setiap langkah dengan harapan bahwa sisanya mengarah ke solusi optimum global. Algoritma greedy disusun oleh elemen-elemen berikut ini. Yang pertama, himpunan kandidat, berisi elemen-elemen pembentuk solusi. Yang kedua, himpunan solusi, berisi kandidat-kandidat yang terpilih sebagai solusi persoalan. Yang ketiga, fungsi seleksi atau selection function, memilih kandidat yang paling memungkinkan mencapai solusi optimal. Kandidat yang sudah dipilih pada suatu langkah tidak pernah dipertimbangkan lagi pada langkah selanjutnya. Yang keempat, fungsi kelayakan atau visible, memeriksa apakah suatu kandidat yang telah dipilih dapat memberikan solusi yang layak, yakni kandidat tersebut bersama-sama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk tidak melanggar kendala yang ada. Kandidat yang layak dimasukkan ke dalam himpunan solusi, sedangkan kandidat yang tidak layak dibuang dan tidak pernah dipertimbangkan lagi. Yang kelima, fungsi objektif, yaitu fungsi yang memaksimumkan atau meminimumkan nilai solusi, misalnya panjang lintasan, keuntungan, dan lain-lain. Nama saya Dinda Lestari, NPM 1517051112. Di sini saya akan menjelaskan tentang dynamic programming. Teknik dynamic programming dapat dikatakan sebuah teknik brute force yang pintar. Memecah masalah
dari submasalah dan menyelesaikan seluruh submasalah tersebut. Dynamic programming melakukan penyimpanan hasil penyelesaian submasalah yang sama berulang kali. Setiap solusi dari subpermasalahan yang didapat disimpan untuk digunakan kembali jika terdapat subpermasalahan yang sama. Teknik ini dikenal dengan nama memoization. Pada dynamic programming, pemecahan masalah tidak harus menggunakan rekursif, dapat dilakukan dengan iterasi maupun kalkulasi sederhana. Dynamic programming mirip seperti metode divide and conquer, yang menyelesaikan suatu problem dengan mengkombinasikan solusi menjadi subproblem. Divide and conquer membagi problem menjadi subproblem yang independen, kemudian menyelesaikan subproblem secara rekursif dan mengkombinasikan solusi tersebut untuk menyelesaikan problem utama. Sedangkan dynamic programming cocok digunakan ketika subproblem tidak independen. Jadi, ketika subproblem terbagi menjadi subproblem. Dynamic programming biasanya digunakan untuk masalah optimasi. Permasalahan optimasi artinya permasalahan yang mencari nilai terbaik, baik maksimal maupun minimal, dari sebuah solusi. Salah satu contoh paling praktis dalam penerapan model ini adalah algoritma untuk membuat teks rata tengah, di mana suatu permasalahan memiliki banyak solusi. Setiap solusi memiliki nilai masing-masing, dan ingin ditentukan solusi dengan nilai yang optimum, maksimal, atau minimal. Dynamic programming dapat dibagi menjadi 4 tahap yang berurutan sebagai berikut. Tahap yang pertama yaitu karakterisasi struktur dengan solusi optimasi. Yang kedua yaitu mendefinisikan nilai solusi optimal secara rekursif. Yang ketiga yaitu menghitung nilai solusi optimal pada model bottom up. Dan yang keempat yaitu menyusun solusi optimal dari informasi hasil perhitungan. Langkah 1 sampai dengan 3 adalah dasar dari dynamic programming dalam menemukan solusi untuk suatu problem. Sedangkan yaitu step keempat atau langkah 4 yaitu dapat dilakukan jika nilai solusi optimal diperlukan. Selanjutnya yaitu tentang prinsip optimalitas, yaitu adalah pada program dinamis, rangkaian keputusan yang optimal dibuat dengan menggunakan prinsip optimalitas. Prinsip optimalitas, jika solusi total optimal, maka bagian solusi sampai tahap ke juga optimal. Prinsip optimalitas berarti bahwa jika kita bekerja dari tahap K ke tahap K+1, kita dapat menggunakan hasil optimal dari tahap K tanpa harus kembali ke tahap awal. Ongkos pada tahap K+1 yaitu ongkos yang dihasilkan pada tahap K ditambah dengan ongkos dari tahap K ke tahap K+1. Dengan prinsip optimalitas ini dijamin bahwa pengambilan keputusan pada suatu tahap adalah keputusan yang benar untuk tahap-tahap selanjutnya. Nama saya Meta Septiana, NPM 1517051085. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Dijkstra. Algoritma ini ditemukan oleh Edgar W. Dijkstra dan dipublikasi pada tahun 1959 pada sebuah jurnal numeris matematik yang berjudul A Note on Two Problems in Connection with Graph. Algoritma ini sering digambarkan sebagai algoritma Gredu atau tamak. Algoritma Dijkstra merupakan salah satu varian bentuk algoritma populer dalam memecahkan persoalan yang terkait dengan masalah optimasi dan bersifat sederhana. Algoritma ini menyelesaikan masalah mencari sebuah lintasan terpendek atau sebuah lintasan yang mempunyai panjang minimum dari vertex A ke vertex Z dalam graf berbobot. Bobot tersebut adalah bilangan positif, jadi tidak dapat dilalui satu oleh not negatif. Namun, jika terjadi demikian, maka penyelesaian yang diberikan adalah infinity. Dengan simpul awal adalah A, dan dengan jarak dari simpul I diartikan sebagai jarak antara simpul A dan I.
Maka, algoritma Dijkstra akan menginisialisasikan nilai jarak awal dan memperbaikinya tahap demi tahap. Berikut adalah contohnya. Pertama-tama, tentukan titik mana yang akan menjadikan not awal, lalu beri bobot jarak pada not pertama ke not terdekat satu persatu. Dijkstra akan melakukan pengembangan pencarian dari satu titik ke titik lain dan ke titik selanjutnya tahap demi tahap. Inilah urutan logika dari algoritma Dijkstra. Yang pertama, beri nilai bobot atau jarak untuk setiap titik ke titik lainnya. Lalu set nilai 0 pada not awal dan nilai tak hingga terhadap not lain atau belum terisi. Yang kedua, set semua not belum terjamah dan set not awal sebagai not keberangkatan. Yang ketiga, dari not keberangkatan, pertimbangkan not tetangga yang belum terjamah dan hitung jaraknya dari titik keberangkatan. Sebagai contoh, jika titik keberangkatan A ke B memiliki bobot jarak 6 dan dari B ke not C berjarak 2, maka jarak ke C melewati B menjadi 6 plus 2 sama dengan 8. Jika jarak ini lebih kecil dari jarak sebelumnya, yang telah diterekam sebelumnya, hapus data lama, simpan ulang data jarak dengan jarak yang baru. Saat kita selesai mempertimbangkan setiap jarak terhadap not tetangga, tandai not yang telah terjamah sebagai not terjamah. Not terjamah tidak akan pernah dicek kembali. Jarak yang disimpan adalah jarak terakhir dan yang paling minimal bobotnya. Yang kelima, set not belum terjamah dengan jarak terkecil atau dari not keberangkatan sebagai not keberangkatan. Selanjutnya, dan lanjutkan dengan kembali ke step ketiga. Perkenalkan, nama saya Ibrana Saleh Riyandi dengan NPM 15 17 05 10 69. Saya di sini akan mendemokan kode program yang telah dijelaskan oleh teman-teman sebelumnya. Di sini kami memakai aplikasi yaitu NetBeans seperti dilihat, dan untuk coding programnya kami memakai Java. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat ini seperti biasa membuat sebuah project dan lain-lain seperti teman-teman ketahui. Di sini saya dengan teman-teman sudah membuat sebuah program yaitu dari programming, 2D sama Dijkstra. Untuk review budgetnya kita lihat di sini, kita pencet dynamic programming Java-nya. Seperti bisa dilihat, ini sebuah codingannya. Nah, penjelasan pertama mengerti. Oh iya, saya bahkan jadi di sini soalnya seperti kalian lihat, saya ingin menjelaskan seperti buat grab dengan F adalah vertex dan E adalah edge. Jadi di sini yang dimaksudkan adalah vertex itu adalah titiknya, dan sedangkan X itu jarak antara titiknya. Oke, kita langsung saja untuk sebuah programnya. Dilihat. Pertama, inisiasi vertex atau titik sampul menjadi F dan E menjadi itu maksudnya it's sama dengan it's. Lalu kemudian diisi bukan dulu data sebentar. Nah, ini bukan datanya, jadi it
F-nya itu adalah 9 dan E-nya itu edisinya adalah 14. Nah, untuk pengisian dynamic program grafiknya di sini seperti yang kita lihat sebelumnya di sebuah soalnya di sini. Jadi begini, untuk salah satu contoh saja, misalkan titik sumber 1 ini, titik ujungnya 2, terus lalu jaraknya itu adalah 8. Nah, jadi kita isikan di sini titik 1, 2, dan titik jaraknya 8. Seperti yang kalian lihat, sini sudah kami isikan berdasarkan dari itu. Ini kami memakai grafik webboard. Lalu untuk untuk outputnya tuh rumusnya tuh pada programnya yang sudah saya blok itu rumus outputnya. Oke, jadi kita langsung running saja ya, bagaimana hasilnya. Nah, seperti dilihat di sini. Nah, ini untuk vertexnya dari 0 sampai 8. Nah, untuk distance for source maksudnya dari jarak dari sumbernya tadi yang telah kita isikan. Lihat, jadi berhasil ya. Oke, kita lanjut sekarang kita ke program selanjutnya yaitu Greendy. Di sini kami sudah membuatnya, tinggal kita buka saja Greendy Java. Nah, untuk Greendy itu sendiri bisa dibilang agak berbeda seperti kita perkirakan hasilnya, dikarenakan mungkin karena kurang optimal atau bagaimana, tapi di sini tetap runningan tetap berhasil. Alhamdulillah kami usahakan hasil. Jadi seperti yang kalian lihat sebenarnya hampir semua codingannya sama, tapi yang membedakannya yang membedakan tuh hasilnya tidak optimal. Jadi kita langsung ke running aja. Alhamdulillah berhasil, tapi ya sangat membedakan kalau optimalnya 0 sampai 1 sampai 2 dan seterusnya. Dia tidak selalu menemui jarak terdekatnya. Kita coba ini selanjutnya kita lanjut ke di Sabta ya. Di Sabta ini sendiri hampir sama dalam programming ya. Prinsipnya kayak prinsip Greendy, cuman di Joseph ini dia lebih optimal. Karena itu dia ngikutin jarak terdekat dari titik awal setiap titik tujuannya. Hampir sama, mungkin kita langsung running aja. Nah, ini hasilnya sukses vertex system from source. Sekian dari penjelasan kode program kami. Berharap semoga teman-teman
dapat mengerti apa itu tentang analisis algoritma, terlebih lagi tentang dynamic programming, Greendy dan Trisakra. Demikian kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.